Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Kita berkumpul di ruangan ini. Yang lain tujuannya adalah ada sedikit kegiatan dari guru penggerak kita Bapak Dartin Hadiza Putra pada hari ini yang ingin menyampaikan. Mungkin ini bagian dari tugas sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikannya ini bermanfaat bagi kita, karena ini merupakan pengibasan budaya positif SMP 2 Bidungbaya. Nanti mungkin ada hal-hal yang ingin dia sampaikan yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Apa saja budaya-budaya positif ini yang bisa kita bisa sharing ke guru-guru, ke siswa, dan mungkin nanti akan dipaparkan secara lebih jelas oleh Pak Dartin bagaimana pelaksanaannya atau kegiatannya. Mudah-mudahan pada hari ini guru-guru bisa memperhatikan dengan lebih seksama lagi dan bermanfaat buat kita semua. Saya persilakan buat Bapak Dartin Hadiza Putra untuk menyampaikan budaya positif SMP 2 Bidungbaya. Mudah-mudahan diperhatikan dengan lebih seksama ya Bapak Ibu. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah Sipil Negeri Bidungbaya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepsek yang sudah memberikan waktu buat saya. Kemudian ibu-ibu dan Bapak Dewan Guru juga memberikan waktunya. Kita di sini nggak lama Pak, ya Bapak Ibu. Nanti ada batas waktunya. Kapan batas waktunya? Habis slide-nya, Bapak Ibu. Alhamdulillah ada 37 slide. Oke, baik saya berdiri. Oke Bapak Ibu, baik di sini ada pengibasan budaya positif SMP Negeri 2 Bidungbaya. Ya, itu nanti kita sini sharing Bapak Ibu. Ya, kita di sini sharing. Saya pendidikan, bukan guru penggerak ya. Calon guru penggerak. Bapak Ibu bisa lihat CGP saya. Saya belum guru penggerak, masih calon. Jadi kita di sini belajar. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, di sini kita buka slide-nya dulu. Oke, tadi sudah kita baca bismillah juga. Kemudian ada sambutan kepala sekolah, kemudian pemaparan menteri, nanti doanya di penutup. Ya. Baik, semuanya salam bahagia Bapak Ibu. Apa itu salam bahagia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Salam bahagia ya. Itu kita di pendidikan biasa tuh. Salam dan bahagia. Ya. Berarti salam selamat. Ya, kita lahir itu selamat. Kemudian kita bahagia. Jangan lupa bahagianya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini ada briefing. Nanti Bapak Ibu boleh kasih masukan atau kasih tanggapan apa dari filosofi video tersebut. Mari sama-sama kita saksikan Bapak Ibu.
Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Tadi sudah lihat breakingnya, ya Bapak Ibu. Apa yang bisa kita ambil dari video tadi Bapak Ibu? Ada yang mau berbicara? Ada yang mau ngomong? Oke, baik. Untuk Isja kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan sedikit pendapat saya tentang video yang Pak Dartin sajikan. Kita kalau untuk berhasil sesuatu hal, untuk mencapai suatu hal itu nggak perlu menunjukkan sesuatu kehebatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bekerja sama-sama mempunyai kepandaian. Setiap guru itu pasti ada pandaian kurang dan lebih. Maka dari itu kalau kita menunjukkan kepandaian kita sendiri tidak akan berhasil. Kita harus meminta tolong kepada orang lain juga supaya apa yang kita capai seperti pendidikan ke anak-anak kita itu harus bekerja sama. Satu sekolah itu harus kelompok, harus memberikan semua pendapat. Pendapat itu boleh hal yang sekecil apapun harus kita terima dan tolong. Menurut saya itu aja Pak untuk menghasilkan siswa yang prestasi. Kita harus sama-sama bekerja sama dalam satu sekolah. Tidak bisa hanya menunjukkan kepintaran kita. Guru satu yang mendidik anak itu nggak cukup. Harus bergotong royong, harus bekerja sama. Maka siswa tadi akan berhasil sama-sama untuk mencapai apa yang dia hendaki. Itu saja menurut saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bu Isja. Oke, luar biasa nih Isja. Ibu-ibu atau bapak ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditambahkan? Boleh. Jangan dipendam bakatnya. Iya. Karena di sini kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari video tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya dalam ingin mencapai sesuatu tujuan kita harus bekerja sama. Yang pertama, yang kedua saling mendukung satu sama lain. Jadi di antara misal satu sekolah ini kita ada yang punya kelebihan, yang lain kelebihannya ini, yang itu ini, gitu kan? Jadi ya saling mendukung aja, gitu. Saling mensupport satu sama lain, dan jangan saling seperti kata Misja, saling adu kemampuan. Saling adu kemampuan, jadi tidak akan tercapai tujuannya. Jadi sama-sama kita mengerahkan kemampuan kita untuk satu tujuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tepuk tangannya dulu ibu-ibu, bapak. Oke. Ada lagi ibu-ibu? Sudah? Oke, baik. Jadi gini ya bapak ibu. Ini ibaratkan tadi ada guru laki-laki, ada guru perempuan, kan seperti itu ya. Jadi mereka saling menunjukkan siapa yang paling hebat di antara kedua mereka. Jadi saking saya kan lebih hebat, anak ini harus contoh saya begitu. Anak ini harus ke olahraga misalnya. Anak tadi harus ke misalnya ke seni atau matematik, kan gitu. Sama-sama kita peras dia, kita proses dia. Nah itu tadi anak tadi jadinya layu dia Bapak Ibu, ya. Karena apa? Kita masing-masing menunjukkan kemampuan kita, ya kan? Saya bisa loh, saya hebat. Oh enggak juga rupanya. Ternyata anak tadi hancur dia. Begitu juga dengan ibu-ibu. Nah di sini pentingnya kolaborasi. Itulah kita komunikasi, saling tanya, sharing kita di sini semua Bapak Ibu. Jadi jangan kita beranggapan, oh saya ini hebat. Enggak, saya enggak hebat. Oh ibu hebat, tidak juga. Kita belajar. Ya, di awal saya bilang tiap hari di hari Senin saya bilang kita semua belajar. Inilah lingkungan pembelajaran kita di sekolah Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjut. Ibu, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditambahkan? Tidak ya. Baik, ya langsung ke materi Bapak Ibu. Nanti kita ada video lagi di sesi terakhir. Boleh? Ya, di sini
pesan dan moral yang terkandung di dalam video. Maaf tertutup. Ya, ini dia Bapak Ibu. Ya, sebagai guru yang begitu terjebak dalam perdebatan mengenai segala hal, hingga tanpa kita sadari hal itu mempengaruhi murid. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu. Ya, terjebak kita dalam perdebatan. Ya, masing-masing kita ego. Jadi guru itu kan boleh ego Bapak Ibu. Ya. Kemudian dan ketika kita menyadarinya, murid tersebut tidak ingin berurusan dengan kita. Rupanya dia tidak mau dia berurusan. Ya, kitanya aja yang kepedean. Kan gitu dia. Sampai murid tersebut belajar mengatasinya sendiri. Nah, berarti kita memproses dia dan dia memproses diri Bapak Ibu. Dia mengatasi diri dia sendiri. Bukan kita yang mengatasi dia, sementara kita seharusnya mengatasi dia. Ini dia yang mengatasi dirinya sendiri. Oke, kemudian ya, seringkali kita berpikir bahwa cara kita lebih baik dan bersaing satu sama lain. Nah, itu dari filosofi kedua. Padahal kita sebenarnya bisa bekerja sama dan berkembang bersama selama ini. Itu dia. Oke, lanjut. Baik, apa budaya positif? Apa contoh peranan penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan menerapkan budaya positif. Ya Bapak Ibu. Apa kita sadari kita sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu. Ya, nanti sebelum saya jelaskan, ini jangan dulu dikasih nampakkan gambaran, tapi nanti Bapak Ibu, oh ini udah pernah kita buat, oh ini kita udah buat. Kita tanpa kita sadari. Ya Bapak Ibu, oke lanjut. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah Bapak Ibu, kalau ada muridnya yang kritis, itu berarti dia memang begitulah dia. Ya, itulah murid. Penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau muridnya kritis jangan salah Bapak Ibu. Kita tambah semangat seharusnya mengajar. Ya, kita bersemangat karena memang harus dia berkepribadian yang kritis. Oke, next. Ya, perubahan paradigma. Ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan modul kami di 1.1 ya, filosofi pendidikan diajar dewantara. Ya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Ya, dia hobi bola tapi kita suruh berenang, gak akan mau dia. Jadi udah terlahir dengan bakatnya Bapak Ibu. Kemudian budi pekerti. Kemudian tugas guru, nah ini tugas kita. Menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia Bapak Ibu. Oke. Ya, menuntun kita tugas kita. Kemudian guru ibarat petani. Nah, ini dia. Ya, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita yang nanam Bapak Ibu. Nah, kalau kita nanamnya bagus, pasti hasilnya bagus. Nah, kalau kita tanamnya buruk, pasti hasilnya juga buruk. Kemudian yang terakhir berpihak kepada anak atau murid. Oke, next. Ya, adapun perubahan paradigma, bisa dilihat Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, ini dia. Ya, kemudian aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka Bapak Ibu. Nah, kalau dia tidak aman, dia tidak nyaman, dia tidak merdeka. Kan dia belum merdeka kalau dia belum aman. Dia belum merdeka kalau dia belum nyaman. Kemudian ada mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kita jadi
jangan kita emosi Bapak Ibu ya. Nanti di sini ada dijelaskan segitiga restitusinya nanti. Ya, dalam hal ini kita kontrol dulu dalam menghadapi murid. Nanti kita di sini. Jadi kita nggak perlu pakai emosi Bapak Ibu. Nanti setelah kita pelajari segitiga restitusi, kita nggak pakai marah-marah lagi. Ya, nanti ada validasi ya, nanti semua ada tuh. Nah Bapak Ibu, ya. Makanya ini perlu disampaikan. Oke, kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari William Jackson dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Kemudian ilusi mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, membuat orang merasa bersalah. Oke, ya disimpan dulu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita sering Bapak Ibu, kita memaksakan anak-anak kita, ya. Sementara dia kan nggak mau. Nah, berarti apa yang tertanam di sini? Tidak nyaman anak-anak tadi. Nah, kita kan orang dewasanya ini. Kita selalu memaksa, anak, kamu jangan begini ya. Loh. Nah, kapan kita menanyakan, mengidentifikasikan tentang apa hal yang mereka bisa begini gitu loh. Kita nggak tanya, cuma kita memaksakan diri kita aja. Enak kali nggak datang. Kita sering seperti itu. Kenapa telat? Ya, nanti bahasanya ada Bapak Ibu ya, sahabat. Kemudian jangan itu nggak boleh ya. Jangan itu nggak ada lagi bahasanya di kita ya. Dilarang, ya jangan dilarang. Tapi nanti ada kesadarannya. Lebih bagus bertanggung jawab begitu dia Bapak Ibu. Nanti oke. Kemudian di sini ya perubahan paradigma atau stimulusnya Bapak Ibu. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulusnya, responnya atau teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kan gitu ya. Bisa dipahami Bapak ya? Kita mencoba mengubah orang. Kita merubah orang nih. Contoh peserta didik kita nih. Ya agar berpandangan sama dengan kita. Kan gitu. Teorinya, kita berusaha. Nah kita yang berusaha Bapak Ibu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kan gitu dia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Kan gitu. Pasti ada tujuannya dia perilaku dia. Kemudian di sini ada orang lain bisa mengontrol saya. Saya hanya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya apa lagi Bapak Ibu? Opak. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, di atasnya hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini sering nih Bapak Ibu. Ketika gagal kita paksa, kita bujuk anak-anak tadi. Ya. Nah, kolaborasi Bapak Ibu. Ya, kolaborasi dan kesempatan pencapaian pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ya kan begitu kita. Udah menang kalah nggak apa-apa anak. Nah, di sini tidak. Model berpikir menang, kamu harus menang. Ya, ya betul Ibu. Oke, next. Ya, apa makna disiplin? Nah, di sini nih. Ya, kita kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, ini kita sekarang selalu buat Ibu itu masuk dengan kesepakatan ya kan, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum. Nah, hukuman. Nah, anak telat hukuman. Anak jorok hukuman. Nggak bawa sepatu hukuman.
Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, ini kita sadari Bapak Ibu ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Nah, itu terakhir Bapak Ibu, hukuman. Kan di situ kalimat. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Nah, ini kita suka menghukum anak, ya. Tapi tidak ada lagi ya Ibu ya. Kalau bisa jangan ya, karena nanti berimbas kepada peserta didik kita juga. Ya, ujung-ujungnya kayak kita tadi tuh dengan video di awal kan, kita paksakan anak kita, kau itu begitu cepat, kau harus datang cepat, jam 7 kau datang. Kita nggak tahu, makanya kita nanti ada segitiga restitusinya Bapak Ibu. Kita tanya, apa kau sebab, kenapa kamu datang telat? Apa penyebab kamu datang telat? Kan begitu. Jangan kita judge dia, kok datang telat hari ini? Dan kita tidak tahap di belakang dia. Kadang dia sudah bangun pagi, tapi dia bantu ayah dan ibunya Bapak Ibu. Kadang dia mengurus juga adik-adiknya Bapak Ibu. Kadang dia harus mengantar dulu adiknya sekolah Bapak Ibu. Sampai segitunya kita harus berpikir tentang peserta didik kita Bapak Ibu. Oke, dapat dipahami Bapak Ibu. Kita lanjut. Baik, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk pencapaian kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal Bapak Ibu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkannya. Berarti kita gini Bapak Ibu, ya. Misalnya dia tidak memiliki motivasi internal dia, berarti kita harus kolaborasi Bapak Ibu. Ya, memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini kitanya nih. Ya, kitanya. Nah, gitu loh Ibu. Karena kan kita tuh sebenarnya itu ya, kita sudah misalnya kita jasana tadi. Berarti kan diri kita tidak bisa memotivasi kita, mengontrol diri kita Bapak Ibu. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita memerlukan pihak lain. Nah, kita tidak bisa. Jadi kita kolaborasi Bapak Ibu, ya. Bu Tuti juga kolaborasi, Bu Tuti kolaborasi kita. Ya, intinya kerja sama. Oke, siap. Teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu termasuk motivasi eksternal. Ya, di sini pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, itu dia. Ke dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan? Itu namanya motivasi eksternal. Kita timbulkan motivasi kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia sini menanya upahnya nih Bapak Ibu. Yaitu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Ada yang bisa tahu? Ya, saya akan menjadi orang yang apa seperti apabila yang saya lakukan. Ya, paham? Orang yang seperti apa? Ya, bila saya melakukan. Nah, itu dia. Jadi itu termasuk motivasi internal dan tujuan positif, disiplin positif Bapak Ibu. Oke. Ini kalau kita ini, oke. Di sini ada dilihat lingkarannya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif, kemudian lingkungan positif. Di sini yang kita pentingkan, kita tanamkan Bapak Ibu, keyakinan ke kelas. Nah, di kelas kita buat kelas kita Bapak Ibu.
dan peraturan kelas itu beda. Ya, ini ya banyak ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini slide-nya nggak banyak. Oke, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah, ini sering juga kita lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian bisa kita lihat mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, itu dia Bapak Ibu. AUF mode. Oke, mengapa kita memiliki Cek. peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Oke, cek. Oke, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini dia Bapak Ibu. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak ya, minimal 1,5 meter. Oke, kemudian ini pada saat kita Covid kemarin Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu kan termasuk dalam keyakinan kelas kita atau kesepakatannya ya kan? Kita kan sering tuh pada saat kita pelatihan berarti Bapak Ibu buat kesepakatannya. Bagaimana nih? Nah, tidak boleh ada HP, ya kan gitu kan? HP atau silent atau HP-nya jual dulu atau gimana gitu ya. Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998 Bapak Ibu, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, itu betul dari konsep dari keyakinan kelas. Ya, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, pernyataannya saya janji bahwa saya tidak terlambat. Ya, sifatnya seperti itu dia, langsung dia. Iya, kemudian kan konkret berupa pertanyaan ya, universal. Baik, oke. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami. Mau 2, 3, 4, 5 boleh Bapak Ibu. Tapi jangan banyak juga, dia bingung dia. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat atau pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ada mungkin kebijakan lagi yang kita ambil dari keyakinan kelas kita tadi. Mungkin seiring berjalannya waktu tidak sejalan dengan ini kayaknya nggak pantas. Ini kita nggak boleh Bapak Ibu. Yang penting intinya sepakat. Oke, next. Lalu peraturan di sini keyakinan keras. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini dia yang saya bilang tadi. Selalu kembalikan buku tempat waktunya. Ke tempatnya Bapak Ibu. Kan gitu. Nah, intinya cuma kita bilang bertanggung jawab. Di situ kan cuma bertanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya di situ menghormati orang lain dan diri sendiri.
Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di mana nilai kebajikannya? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian peraturannya lagi, dilarang melakukan kekerasan. Nah ini dia, keselamatan atau menghormati orang lain ya Bapak Ibu, nilai kebajikannya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Dimana nilai kebajikannya? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Ya, itu termasuk apa nilai kebajikannya? Keselamatan dan keamanan. Jaga juga tidak jadi nah, ya ini contoh membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ini untuk kelas PJOK-nya. Nah, jadi PJOK-nya juga boleh Bapak Ibu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, masuk tepat waktu, berpakaian training pada saat pelajaran olahraga. Nah, itu juga. Nah, masuk tepat waktu, kemudian membawa buku harus lengkap macam segala. Ya, bisa dilihat. Kemudian konsekuensinya harus kita buat. Dari kesepakatan ada konsekuensinya Bapak Ibu. Ya, jika terlambat menunggu depan pintu sampai selesai berdoa. Jika tidak berseragam sesuai dengan aturan atau ditegur Bapak Ibu. Ya, nggak ada lagi kita sebenarnya salah Bapak Ibu. Ya, harus bersihkan ini, itu nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau sifatnya dia mendidik, ini kita susah Bapak Ibu. Kadang kalau kita menyuruh itu nanti nggak mendidik, takutnya jadi mendidik itu banyak dia. Ya, banyak pilihannya. Apabila lebih bagus Ibu, misalnya dia ini kan termasuk hukuman nih. Contoh dia tidak berseragam olahraga. Seragam itu termasuk hukuman. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, atau dia nggak bawa seragam, kita suruh bersihkan WC itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, tapi lebih bagus dia ambilkan buku suruh baca. Atau dia suruh yasin juga boleh. Ya, itu menimbulkan budaya positif. Nah, di sini kan kita menimbulkan budaya positif. Oke, ini contoh penerapan atau membuat keyakinan kelas. Jadi, ya kita buat kemarin secara kelompok yang perempuan dan yang putranya. Ya, yang putra dan putri kita buat. Ya. Oke, next. Ya, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada pengaruhnya nih. Kemudian penghargaan atau menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini dia tindakan guru. Nah, coba Bapak Ibu apa atau konsekuensinya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat karena terlambat ke sekolah. Nah, apa hukum atau konsekuensinya? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Ya, kita nggak punya, kita lapangan badminton bapaknya. 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian meminta untuk push up, nah ini ya Bapak Ibu, 15 kali karena tidak menggunakan masker atau baju olahraga misalnya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tulisan tersenggol pada saat belajar. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Nah ini ya, di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam atau tidak pakai kaos kaki gitu. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, 2 kali terlambat 10 menit. Nah, ini contohnya di pelajaran PJOK. Oke, kita lihat Bapak Ibu hukuman atau konsekuensinya yang mana. Nah, yang pertama tadi termasuk hukuman Bapak Ibu. Saya tidak akan terlambat karena saya terlambat ke sekolah. Jadi anak menulis dia. Kemudian lari mengelilingi itu termasuk hukuman. Murid meminta push up. Nah ini dia tadi kan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas
teman yang dicoret konsekuensi, berarti sudah masuk ke dalam kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, kan ada konsekuensinya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar murid, ya itu termasuk konsekuensi. Kemudian dan seterusnya untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, ya termasuk hukuman. Ya ini lari juga berarti sudah masuk kan tadi? Ya konsekuensi. Makanya kita buat keyakinan dulu. Kenapa lari mengelilingi lapangan bukan termasuk hukuman? Karena kita sudah termasuk dalam keyakinan tadi, kesepakatan kita tadi. Nah, jadi kayak mana ini? Makanya kita buat keyakinan. Misalnya saya tunjukkan ini, kita buat keyakinan dulu. Jadi itu tidak bisa termasuk hukuman karena apa? Sudah kita buat keyakinan. Jadinya konsekuensi. Ya. Berarti maksudnya yang sesuatu yang tidak diyakini Termasuk hukuman. Tapi kalau kita sudah sepakat. kesepakatan, berarti kan sudah peraturan dia. Sudah konsekuensi kita. Itu kan pada akhirnya untuk pelajaran PJOK, pelajaran lain tidak masuk. Boleh, Bapak Ibu mau modifikasi sendiri. Kesepakatan Bapak Ibu pembelajarannya apa gitu. Oh saya misalnya pelajaran bahasa Inggris di Bisja membuat mungkin hafal 10 benda mati misalnya, hafal 10 hewan misalnya. Kalau pelajaran lain dibuat apanya? Konsekuensi lari kan itu menjadi hukuman. Enggak, kalau kan kita konsekuensinya gini, Ibu. Kesepakatan tadi kita. Jadi konsekuen kita dengan apa yang sudah kita buat. Berarti pada hukuman dengan konsekuensi ini sebenarnya sama. Tapi kalau konsekuensi ini sudah ada persetujuan bersama. Ya, itu dia Tapi tepatnya tidak seperti itu. dipersalahkan jika kita melakukan hukuman anak, gitu ya. Tapi harus ada Kesepakatan tadi, konsekuensinya. Berarti bukan berarti gini. Umpamanya dia telat, kita harus kita gantung yang enggak. Itu kan berarti kalau dia nggak sepakat tidak konsek berarti kan, tidak konsekuen, ya kan? Kan gitu Bapak Ibu. Nah jadi peraturan itu kita kembalikan lagi kepada peserta didik. Jangan kita yang buat. Kalau kita yang buat maka kacau Bapak Ibu. Ya kita kembalikan lagi ke mereka. Jadi konsekuensinya bagaimana? Oke Bapak Ibu, ya di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit, nah itu dia. Ya, baik fisik maupun hati. Tapi kalau dia udah sakit hati berarti hukuman Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya apa? Anak menghargai disiplin. Ya, kemudian pemaksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini dia mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri konsekuensi. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini dia, bohong ya Bapak Ibu, agar belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah dipertaruhkan, merasa ya tak dihargai. Kemudian kalau disangka konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ayat ya Bapak Ibu. Nah di sini dia kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya, ada cinta kasih. Ya itu dilambangkan pada hati. Ada penguasaan Bapak Ibu. Ya, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan ya. Di sini kita gambarkan aja dulu Bapak Ibu. Cinta kasih berarti hati, penguasa berarti bintang, kesenangan berarti dia balon, kebebasan ya buku. Nah di sini langsung dijawab di samping ya Bapak Ibu. Contoh kalimatnya. Ibu Nita, guru SMPN 5 di SMPN Tunas Muda, sedang bingung menghadapi lelah salah satu murid di kelasnya. Berapa anak telah datang dan mengeluh? Agus yang sering kali tidak mau mengerjakan tugas kelompok mereka. Jadi mereka kerja kelompok, cuma si Agus ini yang nggak mau. Ya,
jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apakah yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan harus melakukannya? Nah, ini dimaksudkan dengan penguasa, berarti dia hebat dan dia bangga dengan dia tidak bekerja kelompok. Dia bangga. Ini jawabannya. Ya, dimensi kreatif lainnya yang pernah kita lakukan. Ya, di sekolah SMP Negeri 2. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan di awal. Budaya positif membuat keyakinan ke kelas itu saya beruang. Bapak Ibu segera wajib buat. Ya, kemudian kesepakatan kelas. Ya, kemudian ada budaya saling berbagi dengan cara melakukan kolaborasi belajar antara siswa dengan kelas lainnya. Kemudian budaya positif berbaris di depan kelas kita sudah buat Bapak Ibu, tapi tanpa kita sadari bahwa itu termasuk budaya positif. Ya, kemudian budaya positif melakukan kegiatan membaca Yasin. Nah, ini Bu Ina di pahlawannya nih. Ya, setiap Jumat beliau selalu menggerakkan peserta didiknya untuk membaca Yasin. Nah, jadi tanpa kita sadari kita sudah masuk berapa item ada budaya positif di dalam hal itu. Kemudian budaya positif gotong royong. Nah, ini wali kelas di perannya. Ada kesepakatan kelas Bu Asni, Bu Rohati, ada. Ya, nanti yang lain juga besok. Insya Allah yang lain besok. Oke. Ya. Nah, ini dia 5 posisi kontrol, identitas gagal, identitas berhasil ya. Nanti ini saya bagikan Bapak Ibu. Dibaca mungkin beres matanya ya Bapak Ibu ya. Ya, hukum membuat rasa bersalah teman pemantau ada manajer. Nah, kita posisinya sebagai manajer Bapak Ibu ya. Tapi banyak kita jadi penghukum. Nah, ini dia, kita penghukumnya. Seharusnya kita jadi manajernya ya kan? Enggak. Ya, makanya kita guru SMP 2 Berimbayan itu menghukum anak tanpa ada kesepakatan. Umpama contohnya saya potong rambut anak, itu sudah saya kesepakatan bersama. Maka saya itu berikan hukuman ke anak. Jadi kita ini sudah masuk ini sekarang dengan budaya positif ini sudah pas sekali pada tim sajikan. Sudah 100% di sekolah kita. Artinya sama semua. Harus ada kesepakatan. Anak yang terlambat juga yang kayak pada tim sajikan tadi itu harus ada sanksi karena memang sudah ada kesepakatan. ya, Kita nggak hukuman. betul. Berarti kita terlebih dahulu buat dulu kesepakatannya ya Bapak Ibu, Ya. agar tidak terjadi salah paham dengan wali murid. Kita manajer, betul. Jadi kita nanti sebagai manajernya ya, nanti posisi kita sebagai manajernya nih mengajukan pertanyaan, gitu. Bukan kita jadi penghukumnya. Oke, apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini Bapak Ibu kita mulai masuk sebagai manajernya. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya atau ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tertera pada dosen 2004. Nah, 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ya, untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik, yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ya, nomor 7 ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kemudian fokus pada solusi, kita cari solusinya Bapak Ibu, bukan pada hukumannya. Jadi kita cari solusinya Bapak Ibu. Kemudian mengembalikan murid pada ya, yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan kita judge lagi dia salah, ya dia nggak salah. Ya, ini dia. Ya, segitiga restitusi Bapak Ibu yang sudah pernah saya lakukan atau saya buat videonya Bapak Ibu. Nah, yang pertama validasi, kemudian menanyakan, kemudian menstabilkan dulu Bapak Ibu.
Ya, kita stabilkan. Jadi gini, pada saat anak melakukan kesalahan, jangan, kamu bangga nggak ya? Enggak gitu loh. Kenapa kamu pukul dia? Enggak gitu loh. Ya, kita stabilkan dia dulu. Ya, tanya, udah makan, bisa begitu Bapak Ibu. Jangan langsung ke pokok pembahasannya. Ya, jadi itu yang membuat dia down. Ya, kita stabilkan dia dulu, sudah tenang, baru validasi. Nah, ini validasi. Jadi validasi kita bukan kita yang kamu mukul dia, bukan. Tapi sampai dia bilang sendiri, dia menceritakan, Bu, tadi saya mukul dia. Nah, berarti dia sudah sadar apa yang dia buat, Bapak Ibu. Ngerti ya maksudnya ya? Bukan kita bilang, kamu tadi mukul dia, enggak gitu. Sampai dia mengakui, saya yang mukul dia. Bukan kawan tadi, tapi saya yang mukul. Berarti dia sudah tahu diri dia yang salah. Nah, baru kita kembalikan dengan keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa konsekuensinya? Kita ada tadi konsekuensinya. Berarti dia sudah sadar dengan kesalahan dia. Disitulah terjadi segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin yang kedepannya seperti ini juga, ya. Nah, kita tahu cara membuat segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, menstabilkan apa lagi? Validasi, kemudian, nah ini untuk Ibu BK-nya ini. Nah, Ibu BK harus, ya. Iya. Ya, kamu ya, itu terjadi yang segitiga restitusi ya, Ibu ya. Nanti oke, jadi kita semua yang pernah buat videonya ya. Boleh. Nanti bahannya kita printkan aja, kita bagikan ke ibu-ibu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Sebelum ini baik, Bapak Ibu, mungkin suaranya udah nggak ada lagi. Ada sedikit breaking. Ya, pesan moralnya boleh. Boleh ditonton Ibu bentar, nggak lama. Baik, Bapak Ibu. Nah, dari video tadi apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, moralnya? Pesannya apa, Bapak Ibu? Oke, boleh. Habis materi bisnya, terus. Pendapat saya semua orang itu baik. Ya. Kita pikir orang tadi datang kita untuk menolong. Iya. Nggak tahunya dia mau menjatuhkan kita. Betul. Jadi yang tadi yang Pak Darwin kasih yang pertama kita harus kolaborasi. Iya. Yang ini kita jangan terlalu pula percaya sama orang. Kadang-kadang teman guru kita ini juga mau menjatuhkan kita. Baik. Jadi kita harus pandai memilah dan memilih Iya. teman atau apa ya, teman sejawat juga disalah. Kadang kita harus bisa kebaikan dengan kawan, tidak selalu baik kali, jangan terlalu baik kali, dan jangan terlalu menunjuk orang itu jelek. Itu aja yang saya kasih moral. Baik, terima kasih. Ya. Ada yang nambah Bu Gede? Alhamdulillah. Kalau saya pesan moralnya, kalau saya dapat itu kurang komunikasi aja. Terus? Komunikasi, iya maksudnya kan seharusnya nanya dulu. Ada apa yang harus saya bantu? Nah gitu kan, nanti orang bilang oh begini saya sebenarnya mau begini lah, gimana kan? Nah baru tidak karena maksudnya mungkin baik. Oh berarti dia mau dorong terus. Karena dia yang harus komunikasi juga, walaupun mereka tidak berkomunikasi. Tadi bilang menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan masalah timbul masalah baru ya. Oke, pendapat. Terima kasih. Baik, semuanya benar Bapak Ibu. Terima kasih kalian. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Ya, jadi gini. Miskomunikasi. Ya, jadi gini. Apa yang dibuat Bapak itu tadi yang pertama yang dia secara pendek ya. Benar, karena habis lari dia peregangan Bapak Ibu. Betul kan peregangan. Nah, yang tadi
mobil ini tidak dipakai lagi ya kan. Jadi dia sorong aja itu Bapak Ibu. Jadi mobilnya terbuang. Nah, siapa yang salah? Miskomunikasi Bapak Ibu. Kenapa dia tidak bertanya, tidak ngobrol ya kan? Niatnya betul nggak yang bawa mobil itu? Betul. Dia bantu dia itu membantu. Saya Bapak ini kan jalan sendiri, sorongnya lah mobil tadi. Nah itu dia. Jadi kita semua Bapak Ibu harus komunikasi, jangan nanti seperti mobil tadi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti mobil tadi Bapak Ibu. Ya intinya kita komunikasi. Oke baik. Ya terima kasih Bapak Ibu. Hanya itu aja tentang budaya positif dari saya. Ya lebih dan kurang mungkin Bapak Ibu nanti bisa kita sharing lagi atau bertanya-tanya lagi. Kalau memang saya yang kurang nanti Bapak Ibu boleh kasih masukan. Ya nanti kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Oke, hanya itu dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua, dari intinya dari yang dipaparkan oleh CGP kita pada tim adalah untuk menimbulkan kesepakatan perlu adanya komunikasi yang baik itu ya. Jadi intinya komunikasi menciptakan kesepakatan baik itu dalam kerjasama antara guru, antara siswa dengan guru dan juga dengan teman-temannya. Mungkin hanya ini yang bisa kita ambil kesimpulannya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, guru-guru SMP Negeri 2 Birimbayan. Saya akhiri dengan wabillahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini langsung ke tempat ikan ya. Nanti besok kalau mau ini dicas dulu. Kita lihat apa nggak dicas itu. Dia tak